sebuah desain itu tercipta bukan karena softwarenya, tapi sebuah desain itu tercipta karena orang di balik belakangnya ya, orang man behind the gun-nya, mindset dari man behind the gun dan fundamental pemikiran dia. Selamat malam, dokter. Ya, saya panggilnya apa nih? Mas Syam aja lah. Panggil Mas Syama ya? Syam. Syam, oke. Saya nggak apa-apa panggil Syam ya. Ya, kalau iya, saya boleh ya. Saya minta dipanggil Om, nggak apa-apa ya. Walaupun bukan Om sendiri. Iya, boleh. Boleh ya. Siap, Oke. Om. Nah, ya. Oke, Syam. Thank you banget ya udah mau hadir di G Live kita pada malam hari ini. Teman-teman menantikan banget ya. Soalnya Dokter Tanpa itu gue demen banget brandingnya sebenarnya ya. Menurut gue lu tuh keren banget ya. Bisa menempatkan positioning di satu aplikasi gitu ya, maksudnya kayak Tanpa kan aplikasi desain ya. Dan itu tuh kayak pas banget gitu. Jadi kalau misalnya gue sendiri mikir ya, mau belajar Canva ke siapa ya? Langsung kepikirannya ke dokter Canva. Karena TikTok lu kan viral tuh ya kan. Banyak ada yang sampai 1 juta view. Ya YouTube lu juga cukup aktif. Instagram lu apalagi. Jadi kayaknya presence lu ada di beberapa sosmed tuh kuat banget sebagai orang yang bantu UKM dalam Canva gitu ya. Iya, benar. Nah, sebelumnya mungkin boleh tanya-tanya background-nya apa, kok kepikiran gitu ya untuk bantuin orang untuk teman-teman UKM tuh dalam Canva gitu ya. Kenapa Canva gitu? Bukan InDesign, bukan Photoshop ya, bukan apa lagi tuh, bukan Corel ya, kalau zaman gue Corel. Corel. Iya, Mas. Ya Om, jadi sebenarnya background saya itu digital marketing dan PR gitu ya. Saya memang pekerjaannya latar pendidikannya juga digital marketing, terus PR juga, ambil sertifikasi juga. Jadi memang sebenarnya lebih ke digital marketing dan PR. Tadinya niatan saya mau sharing tentang digital marketing dan PR, tapi saya juga nggak mateng-mateng banget di dunia itu. Terus saya pikir juga banyak banget expertnya ya di bidang digital marketing, di bidang PR gitu. Dan saya nggak dalam-dalam banget. Terus kemudian saya dapat peluangnya apa? Keinginan desain saya itu waktu itu sebenarnya kuat sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah saya sebenarnya kuat pengen mendesain, tapi terbatas sama fasilitas yaitu laptopnya. Jadi laptopnya itu kentang Om, laptopnya RAM-nya cuma 2, nggak bisa ngejalanin Adobe gitu. Nah akhirnya 2017 kenalan sama Canva, nggak perlu diinstal, nggak perlu bayar subscription, gratis gitu, basisnya online. Wah, udah solusi banget saya pikir gitu kan 2017. Ya udah, saya dalamin 2017, 18, 19, akhirnya 2020 coba deh sharing. Ternyata feedbacknya lumayan, akhirnya keterusan. Wow. Tapi sebenarnya Canva itu kayak nge-cheat banget nggak sih, kayak apa ya? Gue kan, istri gue kan orang anak TKV kan, ya jadi S1-nya desain ya. Dan dia sampai sekarang juga desainnya misalnya pakai Photoshop ya. Begitu dia kenal Canva, dia berasa gila ya, gue tuh sekolah S1 tuh kayak lu kasih Canva itu udah desain capek-capek di Photoshop, desain sendiri, dihantemin sama template-nya Canva, kayak berasanya kayak apa ya, keren banget gitu ya, template tapi keren banget, dan kayaknya anak kekinian banget gitu ya, lebih bagus daripada sesuatu yang kita desain dari scratch di Photoshop. Sama anak-anak yang sekolah nih, maksudnya kita ngomongin anak yang sekolah S1 graphic design gitu ya. Jadi gue sendiri pribadi berasa Canva itu kayak cheat banget gitu maksudnya. Iya, banyak yang ngomong gitu. Terus sampai banyak yang bilang kalau pakai Canva bukan desainer gitu kan. Kalau pakai Canva cuma modal template doang gitu. Padahal mereka belum kenal aja kalau Canva ternyata bisa bikin dari nol juga gitu, nggak cuma kita manfaatin template.
Dan kalau misalkan dibandingkan sama software-software yang lain, saya sih tetap akuin ya Adobe itu pasti lebih profesional gitu dibandingkan Canva, karena Adobe itu nggak ada limitnya ya, batasannya nggak ada limitnya, mau cetak berapa meter tuh pasti bisa gitu. Kalau Canva kan cuma sampai 2 meter gitu kan, 2 meter lebih udah nggak bisa gitu. Wow. Jadi mungkin ini teman-teman yang baru pertama kali kenal Canva itu adalah kalau sebutannya apa, aplikasi atau website untuk kita desain ya. Jadi teman-teman UKM ya yang memang senjatanya itu jualannya menggunakan foto produk. Ini saya pribadi sarankan banget teman-teman bisa mahir menggunakan Canva, dan Canva itu sekarang kalau menurut saya tuh sama pentingnya seperti kita harus menguasai Excel untuk jualan. Benar. Ya santai-santai nggak apa-apa. Fandi Eka dari Kediri, Wem dari Lombok, saya lagi baca ini. Tari dari Tasik, ya ada 100 orang udah join malam hari ini, mantep nih. Ya, awalnya pakai Canva, sekarang udah pakai Photoshop. Weh, berarti udah lebih expert nih guys ya. Baik Citra, Cilacap udah pakai, oh mantep ya, sangat membantu banget. Dipakai pemula gampang. Bali hadir, siap ya, siap naik Selampung hadir. Imlati, wah ini praktisi Canva semua nih. Imlati juga ya, pakai Canva dalam jualan. Yuma Bogor, Blitar, Kota Bung Karno, siapa Musim Bung Karno ya di sana ya. Demak hadir, Padang hadir, Anies mampir, Tangerang, Tangerang kota saya. Mas dari mana? Bekasi ya? Iya Bekasi, Mas. Bekasi ya, siap. Dekat kita, nih Tangerang banyak. Bekasi mana suaranya? Ada Bekasi nggak? Bekasi. Purbalingga. Oke. Ya, lanjut lagi ya. Mudah-mudahan HP habis, jaringan kita lancar ya. Tapi kita ngobrol dulu beberapa mitos mungkin ya, atau beberapa hoax yang perlu kita luruskan ya. Yang pertama ya, apakah kita harus punya laptop untuk menggunakan Canva? Enggak, jawabannya enggak. Jadi bisa di handphone aja, cukup di handphone, di mobile cukup. Bayar nggak? Enggak, gratis. Gratis? Iya, di mobile gratis. Wah, ya gratis ya guys ya. Jadi ini aplikasi gratis, nggak perlu pakai laptop ya. Nah, ya. Mitos kedua ya. Kalau gitu saya tanya ya. Kalau yang Canva Pro itu enak yang resmi atau yang bajakan? Pertanyaannya omnya nakal nih. Ya, pasti yang resmi lah. Yang resmi pastinya. Karena yang bajakan itu sering banget saya dapat DM bilang, Mas ini kok desain saya hilang, Mas kok ini desain saya setelah sebulan saya langsung nggak ada gitu kan, akun saya login nggak bisa. Terus saya tanya belinya di mana, belinya itu di Instagram ditawarin 70.000 selamanya gitu. Wah ya udah ilegal itu, di banned langsung sama Canva-nya. Oke, iya. Tapi kalau misalnya di yang resmi itu berapa sih sebenarnya? Yang resmi itu kan ngikutin dolar. Terakhir saya lihat itu kalau per bulannya, 1 bulannya itu 180.000. Kalau langsung beli per tahun, itu kalau dirata-ratakan per bulan itu sekitar 130.000. Jadi kalau beli per tahun langsung lebih murah. 130.000 per bulan ya? Jauh ya sama bajakan ya? Iya, kalau yang kalau bajakan 70.000 kan. 70.000 lifetime ya. Nah, kayaknya kalau yang di handphone di Android gitu lebih mahal ya jatuhnya daripada di web ya? Lebih murah justru, Om. Kalau yang di lebih murah. Ya, kayaknya ada bug. Jadi di aplikasi Canva-nya ada bug gitu. Jadi di mobile itu lebih murah. Padahal kalau kita beli di mobile itu terus nanti login di PC itu bisa juga sama-sama pro gitu. Oh, oke. Next ya pertanyaannya ya. Saya langsung aja, saya nggak pakai basa-basi nanya. Next ya. Kenapa mesti yang pro padahal ada yang gratisan? Nah, kenapa harus yang pro? Jadi kalau misalkan untuk pebisnis yang omsetnya udah lumayan, saya menyarankan untuk pakai yang pro. Kenapa? Satu, yang pro kita berarti kan juga membayar semua legalitas elemen-elemen yang ada di Canva ya, stok-stok yang ada di Canva. Kalaupun pengguna yang free, nah berarti kan kita keterbatasan ya, kita pakai stok-stok yang free commercial use aja gitu, yang benar-benar free aja, yang
gratis kan cuma sedikit ya. Tapi kalau kita bayar yang pro, kita bisa pakai yang komersial, personal gitu kan, lebih banyak lagi gitu. Jadi legal untuk poin legalnya lebih banyak, itu lebih bebas. Untuk poin stoknya itu kita bisa lebih banyak untuk ekspornya. Wow, oke. Berarti kalau kalian memang serius jualan, apalagi Canva-nya udah coba membantu banget ya. Kalian ambil yang pro ya. Ini harusnya saya tanya di akhir ya. Saya kalau gitu salah. Tanyanya saya yang awal-awal dulu ya kalau gitu ya. Nah, awal-awalnya kayak gini ya nanyanya deh ya. Om, ini kan Canva kan kita pakai kan sebagai online seller kan harus sama katanya kayak saya bilang tadi pakai Excel ya. Soalnya kayak Excel kan orang buat ngitung tarik data segala macam, jualan online apalagi di marketplace, kita harus paham banget cara pakai Excel ya. Nah, ini sama kalau buat online menurut saya kita harus paham pakai Canva. Karena Canva gampang banget ya. Newbie yang nggak ada taste desain sama sekali pun bisa pakai Canva ya, walaupun mungkin ya tetap lah ya orang yang paham desain pakai artikelnya, elemennya juga mungkin lebih jago ya, lebih enak dipandang, tapi newbie pun bisa ya. Nah, boleh nggak sharing pengalaman ya yang dari Dokter Canva ini bantu teman-teman UKM ya yang tadinya nggak bisa desain sama sekali, terus pakai Canva terus jualan naik? Itu banyak sih, wah banyak banget sih. Memang ceritanya nggak personal ya dia. Jadi kan kalau saya ada grup WhatsApp-nya Om. Jadi grup WhatsApp bareng-bareng gitu kan di Canva. Nah dia cerita gitu. Tadinya dia malah ini iseng-iseng doang. Tadinya iseng-iseng pas masih kerja gitu kan. Dia masih kerja kantoran terus iseng-iseng pakai Canva. Buat side job-nya dia, jasa desain undangan. Terus kemudian ketika pandemi akhirnya dia itu dirumahkan gitu ya. Terus kemudian akhirnya dia seriusin tuh jasa desain undangannya. Sekarang nggak cuma modal Canva doang, sekarang sampai bisa nyetak undangan sendiri. Jadi tadinya dia cuma jasa desain terus nyetaknya ke orang, sekarang udah jasa desain nyetaknya sama dia juga. Nah itu udah ngerasa wah kayaknya berguna banget gitu. Cuman modal Canva gratis lagi. Udah bisa, ya itu dia udah bisa membuat omsetnya lumayan. Berarti kan sudah ada mempekerjakan timnya, udah bisa bikin beli mesin cetakan undangannya gitu kan. Itu sih Om. Wow. Berarti hanya dengan modal bisa Canva udah bisa menghasilkan duit ya. Pertama tadi itu dia bisa desain terus dijual ya. Iya benar. Berarti ini sebenarnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh seller marketplace ya kan. Di marketplace ini sendiri kan kita bisa menjual hasil desain kita ya. Misalnya kalian jualan ini lagi mau Idul Fitri kan, kalian bisa jualan kartu Idul Fitri. Ucapan. Iya benar, kartu ucapan. Bener ya, Fitri. kartu bisa ucapan ya, custom pakai Canva. Bener. Bisa ya? Bisa banget. Jangan-jangan udah jualan nih kayaknya nih. Dari ininya bisa banget kayak. beberapa ada yang udah. Beberapa ada ya. Nah, selain itu Canva pun bisa digunakan untuk memperbaiki foto produk dari teman-teman yang berjualan di marketplace. Iya, benar. Karena jadi dia bisa menerangkan gitu ya, Om. Jadi kayak semacam mungkin Lightroom gitu atau Visco. Nah, di Canva juga bisa agak diterangin dikit. Ya, nanti kita hanya akan di-compare dengan harga. Nah, ini memang hari ini kita dengan Syam ini kita akan bahas gimana caranya, mungkin tips dan trik gimana caranya kalau kita jualan ngambil foto dari internet ya. Kita menggunakan Canva, kita buat berbeda sehingga kita bisa jual produk itu lebih mahal dan lebih meyakinkan. Iya. Ya, mungkin itu mungkin itu pertanyaan buat saya, buat Syam. Jadi pengalaman saya, jadi saya pernah juga menghandle klien ya, dia ingin memasarkan fokusnya ke e-commerce gitu kan. Memang dia barangnya barang-barang konvensional gitu, gambarnya tinggal ngambil aja ke yang lain gitu, mirip-mirip semuanya. Nah, perbedaannya paling kalau misalkan saya tanyain dulu servisnya, bisa same day nggak gitu kan, bisa same day pakai Gojek ataupun Grab nggak gitu. Kalau dia bilang bisa, nah nanti saya coba cantumin logonya gitu kan, logonya. Jadi kayak misalkan gambar jepitan,
itu gambar jepitan aja tapi ada logo Gojek, ada logo Grab, itu akan memberi kepercayaan lagi, oh berarti yang ini bisa pakai Gojek, pakai Grab nih gitu. Kalau kita butuh hari ini, butuh same day, itu bisa berarti gitu. Nah itu fitur pertama ya, servisnya. Terus kemudian misalkan ada garansinya gitu ya, kita tulis ada garansinya. Jadi memang keunggulannya di icon-icon di awal situ ya. Kalau misalkan untuk foto dan barangnya konvensional ya, sama semua. Itu sih biasanya. Oke, berarti itu teman-teman tadi itu satu masukan yang bagus banget. Teman-teman yang memang menyediakan jasa same day, itu bisa masukkan logo Gojek, masukkan logo Grab, ya mungkin kalau di Tokopedia masukkan logo antar aja yang untuk same day, supaya menarik ya dan membedakan barangnya teman-teman dibandingkan dengan toko lain. Karena nggak semua toko buka ekspedisi same day ya, dan ini membedakan barang kalian dengan dropshipper. Karena biasanya dropshipper nggak bisa pakai same day. Ya kalau yang punya barang itu biasanya bisa. Same day, hari Minggu tetap buka. Nah ya, hari H Lebaran tetap buka. Tetap buka. Boleh ya? Setuju Om. Bener, bisa Om. Bisa ya, terutama 24 jam. Nah, 24 jam, tapi kirimnya nggak usah 24 jam Gojeknya. Nah, ini sebenarnya kasus yang menarik nih, karena saya kan sempat jual rendang, daging rendang mentah ya. Itu yang pakai Gojek, Grab itu tahun lalu ya, banyak banget ya. Dan semuanya Gojek sama Grab karena daging. Ya. Iya. Orang dan H-1 dan H-2 itu sampai 100 Gojek datang ke tempat kita. Jadi luar biasa ya. Jadi hari H pun masih ada yang pesan. Jadi memang ini salah satu yang memang kalian bisa manfaatkan ya. Kalau jual barang-barang yang lagi musimnya sekarang ya, yang memang dicari dan harus pakai Gojek Grab, ini bisa pakai Canva ya, desain Gojek Grab ya. Ada tips lain nggak selain itu? Kalau buat teman-teman yang berjualan di marketplace? Oke, biasanya ditambahin tulisan-tulisan lagi. Misalkan kalau lagi Lebaran, ada tulisan promo Lebaran gitu. Terus misalkan ada tulisan sale gitu, ada tulisan new gitu. Itu akan membuat kalau audiens lagi scroll gitu kan, walaupun barangnya sama, tapi ada tulisan merah new gitu kan, gede. Nah itu akan melotot gitu ya di mata itu, jadi wah apa nih gitu. Padahal barangnya sama-sama jepitan misalkan ya. Gitu, tapi ada di sini ada new, yang sini jepitan aja gitu kan, itu akan berbeda sih. Jadi ini tips kedua ya buat teman-teman yang jualannya bukan barang-barang yang ada hubungan dengan lebaran ya, tapi pengen kelihatan produk dari tokonya itu fresh ya. Tambahkan ya ketupat misalnya, ketupat. Benar, setuju. Ya. Langsung berasa itu produk lagi sale atau berasanya ini produk lagi in. Kenapa? Karena ada tambahan ketupat di sana. Ya, setuju. Apalagi ada tambahan opor di bawahnya. Nah, lebih mantap. Lapar. Oh, lapar itu, bikin lapar. Ya nggak apa-apa dong. Jualnya kan daging, misalnya. Iya, bisa. Siap. Siap. Ya, jadi ini akan membuat produk kalian bukan aja berbeda, ya. Kalau misalnya tadi Syam bilang ngelotot, apa namanya? Orang melotot, lihat deh. Jadi stand out bahasa Inggrisnya. Stand out. Nah, stand out itu kalau duduk terus stand out ya. Oh enggak, itu stand up. Ya, stand up. Jadi stand up komedi jadinya. Jadi itu penting banget ya untuk bisa kita tampilkan di Canva. Nah, selain itu sebenarnya kita kan selalu ngupdate kan ya. Teman-teman di sini pasti, apalagi yang nonton Instagram, pasti tokonya juga punya akun sosmednya kan, baik di Instagram, baik kita harus ngepost di postingannya Shopee atau di Tokopedia atau Lazada kan, itu kita harus ngepost feed kan. Canva itu bisa nggak sih buat desain feed? Wah, bisa banget Om. Bisa banget. Memang keunggulannya memang kekuatan Canva justru di konten digital. Selama digital Canva kayaknya bisa semua. Kayak feed, terus logo, terus highlight story, thumbnail YouTube, banner gitu-gitu, banner digital itu bisa. Bisa ya, bukan bisa lagi. Memang itu keunggulan sebenarnya Canva. Iya. Bisa. Bener. Nah, kalau buat event-event khusus nih, kayak kita lagi mau menyambut Ramadan, itu ada nggak sih template Ramadannya di Canva? Iya, justru kalau di Canva saya juga bingung ya. Memang si ownernya atau si mungkin bisnis developernya itu sudah peka banget. Jadi kalau ada hari-hari raya, dia akan template yang bernuansa itu langsung paling depan.
Jadi kita nggak perlu cari-cari ke belakang-belakang, itu template Ramadan misalkan itu udah ada paling depan. Ntar Chinese New Year itu paling depan juga, Chinese New Year semuanya nuansanya merah-merah gitu. Ntar tahun baru gitu juga depan-depan. Nah, ini kalau di online shop kayaknya kepake banget ya. Bukan aja kita bisa upload feed ya, kita bisa upload story juga, tapi kita juga bisa bantu untuk dekorasi toko ya. Kalau di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, itu kan memang semua kita tuh harus dekor toko. Tapi kalau yang desainnya standar kayak saya tuh standar ya. Saya di bawah standar. Ya, itu bisa pakai Canva ya. Kalau misalnya pusing pakai Canva, ya bisa belajar, ya follow akun Instagram dari Syam ini, ya Dokter Canva, TikTok, YouTube, semua di follow. Coba disebutin akunnya Mas. Ya buka kelas ya, atau enggak boleh. Oke, di Instagram sama di TikTok sama di @syamasfitria. Kalau misalkan di YouTube boleh di search Syamas Pinastika. Itu semua tentang Canva kok. Semua tentang Canva ya. Nah, konten-konten yang paling dicari itu sebenarnya apa ya di Canva ya? Maksudnya kenapa harus belajar dari seorang dokter Canva nih ceritanya? Apakah ada tips dan trik yang memang apa harus follow dulu gitu? Iya, jadi kadang-kadang satu yang paling diminati itu pasti konten praktikal ya, praktikal yang bentuknya video, yang makanya membuat TikTok saya juga cukup populer itu karena konten-kontennya praktikal. Kayak misalkan saya bilang bikin banner buat buka bersama, ya tunjukin gitu kan, kata audiensnya, ya tunjukin gimana bikinnya. Ya, saya tunjukin langsung screen record handphone, terus tunjukin caranya gimana. Nah, itu yang paling diminati karena mereka langsung oh beginilah, oh tinggal digeser, oh teksnya diganti gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua yang paling dinikmati ada rekomendasi. Jadi yang saya ketahui gitu ya, para kita nih desainer pemula kadang-kadang kebingungan memilih warna, memilih font. Nah itu tuh dua hal itu yang biasanya saya mainkan buat konten saya, buat rekomendasi teman-teman. Jadi misalkan font untuk makanan, berarti kan font untuk makanan nggak bisa pakai Times New Roman. Font untuk makanan itu harus pakai font yang melengkung gitu ya, yang ujungnya melengkung. Itu untuk mengkarakteristikan cheerful gitu kan ya, enak gitu, bersahabat gitu sih. Biasanya gitu, yang buat di makanan, di minuman itu biasanya fontnya melengkung. Nggak mungkin Times New Roman yang ada lengkungan begininya. Oh, gitu ya? Ya mungkin kalau yang awam sih lihatnya kayaknya nggak enak dilihat, tapi nggak tahu kenapa nggak enak ya gitu ya. Iya, benar. Oh ya, menarik seperti itu ya. Nah, sebenarnya berapa sih waktu yang diperlukan untuk mendesain satu dengan menggunakan template Canva? Misalnya saya pengen buat posting ya. Kalau seorang dokter Canva ini perlu waktu berapa lama ya? Berapa detik untuk mendesain satu posting? Udah berapa detik? Kalau pakai template mungkin semenit ya, 2 menit bisa ya kalau pakai template. Template udah jadi, terus saya rubah kata-kata sama rubah produknya, itu mungkin semenit 2 menit lah ya. Tapi kalau misalkan nggak pakai template dari nol, itu mungkin 5 menit lah ya. 5 menitan. Jadi hanya perlu 1-2 menit dalam mendesain satu postingan atau mendesain satu produk ya, ditambah-tambahin elemen-elemennya 1-2 menit ya. Itu masak Indomie belum kelar bro. Iya benar, 3 menit. Ya, setahu saya 3 menit, dibungkusnya 3 menit. Tapi kalau kita ikutin 3 menit, itu agak nyemek-nyemek ya, agak lembek-lembek ya. Harus 2 menit baru pas rasanya ya. Iya. Jadi ya sebenarnya kesimpulannya desain Canva itu sangat mudah dengan menggunakan template-nya. Ini saya jadi promosi Canva, nggak apa-apa ya. Ya. Benar. Lebih cepat daripada Anda memasak Indomie di rumah. Nah, cakep banget Om. Bisa ya? Bisa. Mau nanya apa lagi gue lupa nih sekarang ya. Jangan stand up. Gara-gara Indomie. Gara-gara Indomie. Seleraku. Ya. Iya. Oke, ini banyak yang gabung ya. Teman-teman yang mau nanya boleh ya, kita open question. Boleh. Belum aja masuk ke bubble ya. Tapi kalau memang tutorialnya ini harus pakai share screen ya agak sulit ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi sebenarnya saya ingin mau kayak Mythbuster ya buat teman-teman yang selama ini pikir Canva itu buat orang desain aja. No, ya maksudnya nggak seperti
Dokter Kanva tadi sharing ini orang awam pun bisa ya. Bahkan kalau ngomong anak kecil bisa ya harusnya. Bisa. Jadi ada anak SMP, pernah saya nge-zoom, ada anak SMP yang ikutan gitu. Dan ternyata dia udah biasa pakai Canva katanya di sekolah buat bikin kreasi gitu, itu di Canva bisa. Ya. Anak sekolah SMP aja bisa ya. Masa dirimu sudah tua sudah tidak bisa ya. Bisa semuanya ya. Ada yang bilang Ikatan Cinta belum kelar. Tadi dia nunggu katanya kita kapan live-nya setelah Ikatan Cinta nggak gitu ya. Oke ya. Gimana caranya kita menghapus background di Canva? Nah ini mungkin pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ya. Okay. Kan biasanya kita kan pakai remove BG ya kan kalau di yang jualan online. Ya di Canva bisa nggak sih? Apa gue harus pakai remove BG dulu terus masukin ke Canva atau gimana? Kalau di Canva itu bisa ada namanya background remover, tapi lagi-lagi fiturnya itu khusus untuk Canva Pro ya. Canva Pro baru bisa pakai background remover. Gitu. Nah, mengakalinya mungkin kalau misalkan pengguna Canva Free ini, kita pengguna Canva Free, biasanya saya juga menyarankan bukan remove.bg, biasanya saya pakai Pixlr. Mungkin saya sambil ketikin Pixlr. Nah ya, Pixlr. Jadi Pixlr ini mirip seperti remove.bg gitu ya, remove.bg, sama-sama berbasis web, berbasis online. Kita search aja di Google, terus tapi perbedaannya adalah kalau remove.bg itu mengurangi. Jadi ketika terhapus latarnya itu mengurangi resolusinya, jadi kualitasnya agak blur dikit gitu ya. Kalau Pixlr remove background itu sama, jadi tidak dikurangin dan gratis. Nah ini tips-tips yang baru ya, karena biasanya saya taunya pakai remove.bg aja nih. Iya. Pixlr itu sih referensinya. Jadi Pixlr ini P-U-X-L-R. Salah. Pixlr P-I-X-L-R ya. Pixlr. Ya, Pixlr. Iya. Pixlr. Nah, ini jadi alternatif buat teman-teman yang belum tahu ya. Selama ini pakai remove BG buat menghilangkan background ya. Menghilangkan background itu gimana? Misalnya saya foto nih ya sama candi ya belakangnya. Nah, saya dimasukin ke sana, candinya hilang, saya masih ada. Atau saya hilang, candinya ada. Yang mana yang bisa hilang nanti? Candinya lah, backgroundnya pasti. Oh, backgroundnya hilang ya? Jangan-jangan candinya ada, saya hilang nanti. Kalau kayak gitu kan bingung juga. Jangan dong. Jangan ya. Oke. Ya, misal tadi ya. Bisa. Oke. Contoh. Ya, sebenarnya nggak pakai praktek. Oh, tenang aja ya. Kalau memang audiensnya request banyak, ya nextnya kita akan bisa pakai praktek kok, tenang aja. Ini kita bisa atur nih ya. Kelihatannya minatnya banyak sekali. Beli yang pro guys, bagus tuh buat banner-banner. Kata Jose Shoemaker. Shoemaker. Oke. Bang Jose ya, selamat malam. Ikatan Cinta udah kelar ya. Nah, gimana? Kalau patungan boleh nggak? Kalau patungan promonya udah habis. Kemarin akhir tahun ada promo patungan. Jadi kemarin beli 5, bayar 1 dapat 5. Kemarin tuh promo akhir tahun. Terus sekarang belum ada lagi sih. Berarti sekarang kalau beli patungan atau beli sendiri harganya sama? Sama. Atau kalau nggak gini deh, beli patungannya ya. Misalnya nih, saya masih sama 3 orang lagi kita patungan ya. Tapi pakai 1 email aja, boleh nggak? Boleh, tapi nggak bisa berbarengan, Om. Jadi harus janjian. Tuh katanya bisa pakai tim Canva. Bisa pakai tim Canva, tapi harganya nanti harga bulanannya jadi beda sih. Sepengalaman saya ya. Tapi nggak tahu tuh kalau yang harganya bisa lebih sama sih, belum tahu lagi saya. Oke. Halo, saya juga masih SMP nih dari Healthia dan lagi semangatnya bikin microblog. Wih, mantap. Luar biasa. Semangat ya untuk teman-teman yang masih muda ya. Saya waktu SMP kerjanya baca komik ya, kalau sekolah main game ya. Kagak komik, gue pakai Canva, bener ya. Canva baru kenal tahun lalu. Ya, jadi teman-teman sebenarnya yang dari SMP sekarang ya dari ini ya maksudnya luar biasa banget lah ya. Kita memang harus update terus ya, kalau nggak jadi dinosaurus nih. Oke. Ilmunya daging ya, makasih ya, ilmunya daging ya. Siap.
Ya, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh. Hari ini kita ngobrol santai-santai aja sama Siam ya, sambil temenin kalian malam-malam ini ya. Oh, mungkin ada mau sharing tips dan trik atau mungkin pengalaman yang lucu atau yang seru dari pengalamannya ngajarin orang Canva atau apa yang menarik yang mungkin bisa menghibur kita pada malam hari ini. Apa ya? Kadang-kadang saya tuh lupa kalau pengalaman-pengalaman lucu. Paling cuman kalau ngajarin itu ya ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sudah lanjut usia gitu kan ya. Kita sudah terangin gitu kan. Pertama kan sebelum praktek kita terangin dulu kan, by presentasi gitu kalau offline. Kita presentasi gini, ini fiturnya ini fiturnya. Terus pas giliran oke, ibu-ibu sekarang kita praktek. Nah pas praktek bingung lagi, lupa lagi. Jadi yang tadi tuh presentasi nguap semuanya. Udah nggak ada, jadi praktek yang ulang lagi gitu ya, tapi harus sabar-sabar ya. Sabar-sabar ya. Tapi kalau ibu-ibu itu berarti prakteknya untuk apa ya, untuk update postingan di sosmed gitu atau untuk paling saya biasanya dua. Kalau misalkan ibu-ibu mompreneur punya bisnis gitu, bisnis hijab, bisnis skincare gitu kan, ibu-ibu biasanya ya. Nah itu bisa pakai produknya, itu sekali praktek gitu. Terus kemudian praktek yang kedua biasanya ucapan-ucapan, kayak ucapan selamat lebaran, terus ucapan selamat ulang tahun. Itu kan suka ya pakai frame-frame gitu, terus di sampingnya pakai ucapan happy birthday, ataupun selamat lebaran gitu sih biasanya praktiknya. Oh iya, benar. Kayaknya ya membantu banget lah ya untuk postingan jualan ataupun postingan pribadi biar kelihatannya lebih keren ya. Nah, benar. Kadang-kadang kalau di grup-grup kan kita suka terima kan, good morning, selamat pagi gitu ya. Tapi forwardnya udah many times gitu ya. Jadi kalau kalian pengen kelihatan berbeda ya, buatlah postingan selamat pagi atau good morning dengan Canva ya. Jadi di grup itu akan kelihatan keren dan bukan dari forwardan gitu ya. Iya, ya benar, bisa. Oke. Ini paling lantur nih ngomongnya. tapi kalau ya, tapi kita nggak apa-apa. Kita kan bukan cuma jualan ya, tapi kita di sini kita mau edukasi ya. Balik lagi, kalau memang Canva itu bagus untuk dipakai ya, yang memang belum tahu coba aja. Sebenarnya banyak banget tutorialnya di YouTube ya. Salah satunya kalian bisa follow dari YouTube-nya Dokter Canva ya kalau di YouTube namanya. Syamas Pinastika, Om. Nah, pakai namanya Syamas Pinastika. Bukan Fitria. Bukan. Fitria itu sebenarnya istri saya. Oh. Jadi nama saya Syamas Pinastika gitu kan. Nah, ya udah di YouTube. Ya udah YouTube pakainya Syamas Pinastika. Kalau TikTok sama Instagram pakainya Syamas Fitria. Oke, jadi Syamas Pinastika di YouTube itu banyak tutorial buat teman-teman yang mau langsung praktek soal Canva ya. Tapi kalau nggak ngerti, tinggal DM aja. Ya, Bang Syam tuh baik sekali. Kalau DM pasti dibales. Siap. Ya, mau tanya ibarat iklan. Jadi kalau kita pakai Canva itu otomatis dan Photoshop itu manual, bener nggak? Aduh, nggak juga, nggak otomatis juga. Kita tetap harus edit sih gitu. Tapi setidaknya kalau saya boleh misalkan kayak kita mau pergi ke warung ya. Kalau kita mau pergi ke warung kan jaraknya dekat. Kita punya mobil sama punya sepeda. Kita ke warung pasti pakainya sepeda aja ya karena di ujung gang. Gitu. Tapi kalau kita dari Jakarta mau ke Bandung, kita punya sepeda sama mobil, nggak mungkin pakai sepeda, tapi kita pakainya mobil kan. Gitu. Jadi kalau untuk desain yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja, itu boleh pakai Canva. Tapi kalau desainnya yang sudah mau mewah, mau kita custom sendiri gitu, itu pakai Photoshop. Oke, ya membantu sekali. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau memang untuk kebutuhannya untuk posting di sosmed ya, teman-teman untuk kebutuhannya untuk jualan online di marketplace, itu pakai Canva sudah lebih dari cukup ya. Segala macam elemen yang gratis pun itu sudah sangat bantu banget. Bahkan kalian bisa di-tag warna apa yang dipakai oleh gambar tertentu untuk disambungin ke dalam desain kita. Benar ya? Siap, benar. Nah, next-nya lagi nih ya. Saya ingin sharing nih, sebenarnya dengan Canva kalian juga bisa bantu buat presentasi kalian ya. Salah satunya sekarang kalau saya ngajar ya, saya juga ngajar itu udah nggak pakai PowerPoint lagi, tapi pakai Canva ngajar, dan itu keren banget ya. Gue berasa kalau udah pakai
desain yang gue pakai di Canva itu buat ini ya, gampang banget. Udah kayak desainer pro men ya, terus cakep gitu, dia kalau diklik animasinya keluar semua. Jadi itu bantu banget membuat kalian kelihatan lebih keren pada waktu kalian presentasi. Iya, benar. Ya, jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau memang perlu di kantor presentasi, ini bisa banget pakai Canva untuk presentasi. Bahkan yang free juga bisa ya. Bisa banget. Kayak jadi Canva kalau buat presentasi benar-benar one stop solution sih Om. Kan kalau kita pakai PowerPoint, bukan merendahkan PowerPoint ya teman-teman, tapi kita mempermisalkan saja. Kalau kita pakai PowerPoint, kita kan cari gambarnya, cari animasinya, itu kan kita buka Google lagi gitu ya. Kita cari-cari lagi foto yang pas, gambar yang pas. Tapi kalau Canva kan sudah di Canva aja semua gitu. Fotonya ada di Canva, ilustrasinya juga udah ada di Canva. Jadi kayak satu aplikasi udah bisa. Ini ada pertanyaan nih. Kalau dari Canva bisa bikin vektor belum? Oh belum, karena Canva nggak ada pen tool-nya. Nggak ada pen tools. Oke, jadi kalau mau bikin vektor harus pakai software yang lebih proper, Adobe ya? Iya, udah pasti. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Cem. Dari Ardiano Fauzi. Barusan beli Canva Pro di Shopee, ternyata invite team. Itu kira-kira desain kita bisa di-copy orang lain nggak ya? Ini dia yang saya ragukan gitu ya, saya khawatirkan teman-teman. Nah, invite team itu yaitu dia sistemnya mungkin invite team, saya nggak tahu sih cara mainnya seperti apa. Tapi yang jelas ketika ketua timnya kena banned sama Canva, nanti seluruh tim anggotanya ya otomatis terban gitu. Dan juga jadi nyawa kita bergantung sama si pemilik timnya. Ketika pemilik timnya kick gitu kan, kick out kita dari membernya, berarti kita udah selesai gitu. Begitu juga ketika si ketuanya tidak bayaran lagi, tidak bayar iuran Canva Pro, kita juga otomatis sudah tidak jadi Canva Pro juga, gitu sih. Karena setauku main tim gitu kalau ditanya-tanya sebenarnya kita resmi kok sebenarnya, cuma kita sharing aja, mereka bilang gitu. Jadi kita bukannya ilegal dan nggak bisa dipakai di Mac dan di segala macam gitu. Mereka bilang kita resmi, cuma kita sharing fee aja katanya. Ya, nih ya Bang Jose juga bilang nih, invite team itu kalau admin RSC lu itu di-kick Bang, joinan aja kalau bikin tim Canva sama komunitas misalnya gitu. Ya itu bisa tuh, benar. Ya, nah ada pertanyaan dari Cucu ya, Cucu Ambudahas, gimana sih kalau mau beli Canva Pro? Itu langsung aja ke canva.com/pricing, itu nanti langsung ada. Itu pilihannya, kita bisa bayarnya pakai kalau di PC di laptop cuman bayarannya bisa pakai PayPal atau Visa ya. PayPal, Visa, credit card lah gitu ya. Tapi kalau di mobile kita bisa pakai pulsa, terus kemudian bisa pakai GoPay, Dana gitu, itu bisa. Caranya kalau di mobile itu saya udah pernah share di konten sih sebenarnya. Cara simpelnya mungkin bisa langsung ke Google Play Store-nya. Google Play Store-nya terus di bagian bawah itu nanti kan ada itu bayar gitu ya, bayar langganan. Nah itu tinggal diklik. Jadi bukan di dalam Canva-nya, tapi kita buka di aplikasi Google Play Store atau App Store-nya. Oke. Berarti kita enakan daftarnya lewat mobile, tapi bisa kepake di HP juga bisa, di desktop juga bisa gitu. Bisa, bener Om. Asalkan satu akun yang sama. Tadi kan Bang Syam bilangnya lebih murah kalau kita daftarnya di mobile, begitu daripada Iya, bener. Lah kalau gitu semua orang daftar di mobile aja dong daripada di browser laptop. Iya, nggak semua orang tahu sih. Ini sih antara kita aja Om, sama berapa orang yang dengerin ini. Mantap. Jadi kalian malam ini dapat bocorannya nih ya. Kalau mau daftar Canva yang resmi ya lewat HP ya, jangan lewat browser. Lebih murah ya menurut dokter Canva ya. Dokter iya benar. Sudah pasti benar ya. Kalau salah tinggal DM dokternya. Tinggal DM aja. Kalau updatean ada orang dalam Canva-nya lagi nih, saya nggak tanggung jawab nih. Ada main ordal gitu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Oke, dari Kang Boci 69. Jika comot emoticon Pro di Canva, apakah nanti bakal menimbulkan masalah legalitas hukum katanya?
Ya, jangan langsung ya, jangan semuanya gitu. Misalkan ada ilustrasi orang lagi berdiri gitu, terus kita jual belikan itu, kita bikin baju, kita bikin tote bag, bikin topi, masker, itu jangan. Kita harus ada ini effort buat modifikasi. Misalkan ada gambar orangnya, terus kemudian ya kita kasih ada komputer, ada laptop, ada apa gitu. Kita jadi modifikasi lagi, jadi nggak pure gitu. Tapi kita ada effort buat modifikasinya, baru itu akan bisa terhindar. Di website Canva udah dijelasin sih sebenarnya soal itu. Oke, ya. Next ya. Ini saya kasih pertanyaan terus ya. Mumpung ini waktunya kita terbatas ya. Terus ya, untuk foto barang, backgroundnya sebaiknya plain atau lebih gradasi gitu? Jangan pakai gradasi. Saran saya pakainya benar-benar plain. Kalau sekarang 2021 trennya muted color, warna-warna yang soft, warna earth tone gitu lagi in, jadi pakai warna-warna itu. Saran saya jangan pakai gradasi dulu. Oke, ini dari Bang Jose Shoemaker ya. Pro tipsnya, mau cara gratisan, siapin banyak email, rasakan trial 30 hari, tiap sudah 30 hari, stop subscription, bikin email baru lagi. Oke, jadi ini pro tips yang kedua, buat teman-teman yang suka gratisan ya. Boleh dong ya, kita kan cuma perlu buat email setiap, email juga free ya. Sebulan kali nggak apa-apa lah ya, boleh lah. Jadi teman-teman yang kedua ya, kalau teman-teman suka agak ribet dan maunya gratis ya, boleh rasakan ini. Cuma mungkin drawbacknya adalah desain kalian yang di akun yang di satu. Benar. Ketika kalian udah ini, itu kalau mau dipindahin harus di-download dulu berupa template terus di-share. Iya, jadi desainnya ya harus pindah-pindah juga gitu kan. Karena satu akun satu gitu kan, nggak bisa itu desainnya, nggak bisa ikut pindah otomatis, harus kita sendiri. Tapi kan lumayan Bang, itu kan kita save berapa tuh, 100 berapa tadi per bulannya? 180. Nah lumayan, 180 kalau beli Indomie itu udah dapat berapa dus ya? Bentar, ya topik kita Indomie hari ini soalnya. Beli Indomie udah dapat 3 dus ya, udah dapat 3 dus lumayan. Ya jadi buat teman-teman yang mau pakai cara gratisan boleh ya. Free trial terus, siapkan banyak email ya. Tapi ribetnya nanti pindahin desainnya. Cuma bisa nggak pindahin? Bisa ya, kalian save bentuknya dijadiin template, nanti kalian share terus pakai buka akun Canva Pro yang baru. Nanti kalian bisa pakai di sana. Cuma agak ribet memang, nggak bisa kalian save terus buka lagi seperti kalian pakai PowerPoint atau pakai aplikasi yang lain ya. Iya. Ya, ada yang bilang cukup satu akun paten, mantep ya. Ya, sponsornya Indomie ya, sponsor Indomie per tahun 130, enggak Bang ya. 180 tadi per bulan ya. Per bulan. Kalau bayar 1 tahun itu dirata-ratakan, kalau kita bayar sekaligus 1 tahun dirata-ratakan lebih murah, 1 bulannya 130-an. Oke, tapi kalian harus punya kartu kredit kalau misalnya mau di desktop, kalau di mobile bisa pakai GoPay dan pulsa dan lain-lain. Oke, ngedit file PSD nggak bisa pakai Canva ya? File PSD jangan, nggak bisa. Jadi import file ke Canva itu cuma bisa image ya. Image itu PNG atau JPEG, kalau video itu MP4, audio MP3. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih ya. Warna apa yang cocok untuk produk olahraga? Produk olahraga. Nah, mungkin produk olahraganya lebih didetailin lagi. Sebenarnya warnanya bukan ke produknya. Sebenarnya warna itu kaitannya ke target marketnya gitu. Kalau misalkan dibilang warna apa yang menarik untuk produk olahraga. Nah, ini kan kita bayangannya masih banyak nih. Kalau misalkan olahraganya itu orang yang muda, profesional, itu bisa warna hitam. Tapi ketika produk olahraganya buat anak-anak, nggak bisa warna hitam. Pasti nggak laku. Pasti kita harus warna yang cheerful. Kuning, pink, hijau, nah itu. Jadi warna kembali ke target audiens kita. Nah, dia targetnya ke sepeda, Bang, katanya. Ke sepeda? Iya. Kalau sepeda ya bisa warna-warna yang gelap ya, agak-agak gelap gitu, kayak misalkan biru-biru dongker gitu, terus kemudian hitam, silver gitu. Kita menyesuaikan warna-warna yang cat-cat sepeda itu juga bagus. Kuning yang ngejreng itu juga bagus gitu. Itu sih sebenarnya. Berarti setiap produk atau kategori itu punya feeling warnanya sendiri ya? Kayak misalnya jualan makanan itu harus warna apa?
merah sama kuning. Makanan nggak boleh dikasih warna yang lain ya selain itu, hitam gitu misalnya? Boleh. Memang kan warna itu ada kayak levelnya ya. Level tertinggi merah sama kuning. Karena merah sama kuning menciptakan lapar ya, dahaga gitu kan, kelaparan gitu. Nah terus kalau kemudian warna-warna yang lain itu boleh banget. Nah ada bilang waktu itu situs bilang kayak gini, nggak boleh warna ungu, makanan nggak boleh warna ungu sama nggak boleh warna biru. Nah itu menurut saya sudah terpatahkan ya. Sudah terpatahkan sama warna ungu, chat time gitu ya. Chat time minuman warnanya ungu. Terus kemudian Solaria juga warnanya ungu. Terus kemudian nggak boleh warna biru katanya. Biru kita lihat Domino Pizza pakainya warna biru. Terus GoPay promo di mana-mana posternya warnanya biru. Gitu sih. Wow, berarti itu perlu sekolah ya? Nggak bisa asal. Kayak bagus nih, ya semua warna gue masukin ke dalam jebret ya. Kok nggak laku produk gue ya, pusing lihat produk lu katanya. Semua warna ada di sana. Iya bener, jangan. Sebelum ini kayaknya keluar masuk terus, tapi nggak apa-apa. Ini semangatnya yang penting keren ya. Siap, sekitar 80-an orang sama 100 tadi masih cukup stabil. Waktu kita tinggal 5 menit ya, 5 menit kita kan masak Indomie 2 bungkus ya. Tapi nggak jadi satu bungkus jadi 1 bungkus 5 menit ya. Kita mau bahas satu terakhir lagi atau mungkin dikasih kata penutup aja deh langsung dari Syam ya, buat teman-teman yang baru atau belum pernah pakai Canva, boleh dong motivasinya 5 menit dari sekarang. Oke, buat teman-teman yang baru memulai pakai Canva atau baru mengenal pakai Canva, nggak usah dengar kata-kata orang, kata-kata desainer yang lain. Kalau Canva itu pakai Canva doang, anak kecil bisa pakai Canva doang. Desainer template gitu kan, cuman aplikasi abal-abal gitu. Teman-teman gak usah dengerin, karena menurut saya dan menurut teman-teman saya yang desainer juga, yang mindsetnya terbuka, sebuah desain itu tercipta bukan karena softwarenya, tapi sebuah desain itu tercipta karena orang di balik belakangnya ya. Orang man behind the gun-nya, mindset dari man behind the gun dan fundamental pemikiran dia gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa mindset dan juga fundamentalnya juga cukup kuat gitu kan, strong, pakai software apa aja pasti bisa. Oke, dan itu menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Thank you banget Syam ya, semoga kita bisa bertemu secara fisik. Kayaknya seru banget nanti kalau kita ngobrolin Canva dan mungkin bisa sambil makan Indomie bareng. Siap. Ya. Tapi thank you buat teman-teman yang udah join live kita pada malam hari ini. Ya, sukses buat semuanya. Jangan lupa untuk belajar hal-hal baru, termasuk Canva ya. Teman-teman tahu nih sebentar kita ada 55. Ya, mungkin malam ini PR-nya boleh langsung kerjain, tambahin elemen-elemen ya yang berbau Ramadan atau Idul Fitri dalam produk-produk bestsellernya ya, supaya produknya itu lebih stand out dan kalian bisa laku terutama nanti pas pada waktu event. Oke. Thank you semuanya udah simak. Saya Om Botak dan Syam dari Dokter Canva. Dokter Canva. Oh ya, Syamas Fitria ya. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dah.